Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hikmawati. Di sini saya akan memaparkan tugas kelima saya yang berjudul karakteristik kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses belajar. Perubahan kurikulum disebabkan oleh perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kekurangan dari kurikulum yang sebelumnya yang menuntut adanya perubahan untuk mencapai hasil belajar dan tujuan pendidikan yang lebih baik. Dalam perubahan kurikulum dari tahun 1994, KBK dan KTSP memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama, karakteristik kurikulum tahun 1994. Kurikulum 1994 pada dasarnya dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu belajar, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pelajaran, sehingga materi pelajaran cukup padat. Dan yang ketiga, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Kedua, karakteristik kurikulum berbasis komputer KBK. KBK menuntut keragaman penggunaan berbagai sumber informasi yang tidak hanya mengandalkan dari mulut guru, akan tetapi dari sumber lainnya, termasuk dari media elektronik semacam komputer dan internet, video, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kemajuan bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, kemungkinan siswa bisa belajar dari berbagai sumber belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Berdasarkan makna tersebut, maka KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, siswa diharapkan memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki sesuai dengan tuntutan KBK. Yang pertama, kompetensi akademik, artinya peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup secara independen. Yang kedua, kompetensi akupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural. Peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem kebudayaan dan tata nilai masyarakat pluralistik. Yang keempat, kompetensi temporal, artinya peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya serta mampu memanfaatkan ketiga kemampuan dasar yang telah dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Pembelajaran tidak hanya diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya, sehingga standar kompetensi dilakukan secara utuh. Yang ketiga, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Karakteristik dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah A. Pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan
A. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat serta kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Selain itu, sekolah dan satuan pendidikan juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. B. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Orang tua, peserta didik, dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan, merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Kepemimpinan dan demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidikan profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. D. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan. E. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. F. Mendorong guru sebagai sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. G. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. H. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dan I. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap perubahan perkembangan kurikulum yang terjadi pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki mutu pendidikan serta untuk menciptakan SDM yang cerdas, kompeten, profesional, dan kompetitif. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.